Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Ayu, NIM 2018-538, Hukum Ekonomi Bisnis I. Sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU Kepailitan, kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur atau kreditur. Dalam hal debitur atau kreditur, penilaian debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar mencapai rencana perdamaian atau termasuk tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan. Dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan, permohonan PKPU didahulukan diberikan kepailitan. Pasal 229 ayat 3 dan ayat 4 UU Kepailitan. Pasal 229 ayat 3 itu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada saat yang sama, penolakan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Pasal 229 ayat 4 UU Kepailitan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah permohonan pernyataan yang diajukan terhadap debitor agar dapat diputus oleh permohonan yang dimaksud pada ayat 3 wajib diajukan pada sidang pertama permintaan pernyataan pailit. Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan, sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Selanjutnya yaitu syarat-syarat untuk kepailitan. Yang pertama, seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Yang ketiga, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Yang keempat yaitu minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya, perundang-undangan tentang kepailitan. Terdapat sebagian perubahan mengenai substansi hukum antara aturan kepailitan yang lama dengan aturan kepailitan yang baru. Substansi tersebut antara lain: 1. Pada faillissement foreordaining tidak dikenal adanya kepastian frame time. Kedua, pada faillissement foreordaining hanya dikenal satu kurator yang bernama Westcomer atau Balai Harta Peninggalan. Ketiga, upaya hukum banding dipangkas. Yang keempat, dalam aturan yang baru terdapat asas fair breach procure stelling. Yang kelima, dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 ditambahkan satu pihak lagi yang dapat mengajukan permohonan kepailitan. Asas-asas undang-undang kepailitan itu yang pertama cepat, yang kedua adil, ketiga terbuka, dan yang keempat efektif. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada debitor. Sedangkan cara penundaan kepailitan yaitu dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
Selanjutnya, akibat hukum dari PKPU. Yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Yang ketiga, sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Selanjutnya yaitu pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Yang pertama, Kejaksaan untuk kepentingan umum. Kedua, Bank Indonesia, dalam hal debitur adalah bank. Yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian yang keempat yaitu Menteri Keuangan, dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Selanjutnya, pihak yang dapat dijatuhkan pailit. 1. Orang perorangan. 2. Perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. 3. Perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Kemudian yang keempat, harta warisan. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam kreditur dalam kepailitan. Pertama yaitu kreditur preferen. Kreditur preferen diartikan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa adalah hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum, seperti karena diperintahkan oleh undang-undang. Kreditur preferen yang memiliki hak istimewa berdasarkan perintah undang-undang adalah negara. Artinya, negara sebagai kreditur yang terlebih dahulu yang wajib didahulukan untuk mendapatkan pembayaran seperti kewajiban debitur untuk membayar pajak terlebih dahulu atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara. Kemudian yang kedua yaitu kreditur separatis. Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek, dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Salah satu kelebihan dari kreditur separatis ini adalah mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Kemudian yang ketiga yaitu kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.